Teman-teman, siapa sih yang tidak punya teman? Aku juga punya teman. Mereka adalah Rai dan Raka. Adanya informasi tentang perlombaan film pendek bergengsi, membuat Bima, Ray, dan Raka kembali berkarya dan menjadikan perlombaan tersebut sebagai proyek terakhir mereka. Namun, Bima terlalu berambisi untuk memenangkan perlombaan tersebut. Meski Ray dan Raka berusaha memperingatinya, Bima tetap menjadi-jadi. Berbagai pertikaian dari ego yang tinggi pun terus menghampiri, dan bisa membuat kemenangan jauh dari genggaman. Apa yang akan terjadi pada Bima, Ray, Raka selanjutnya? Film ini diawali dengan establish keadaan di suatu sekolah menengah atas. Prolog pertama yang disajikan berbentuk voice over dari aktor utama, Bima. Bima mempunyai dua teman bernama Ray dan Raka. Di tengah jam istirahat mereka berkumpul di kantin sekolah dan tiba-tiba Ray membuka percakapan dengan memberikan informasi kepada Bima dan Raka terkait lomba film pendek. Jadi gini nih, kemarin aku lihat di mandi sekolah ada lomba film pendek. Nah, karena kita udah lama ngebuat film pendek nih, walaupun sih kita emang harus udah belajar. Oke sih. Oke, setuju. Ya udah, sip. Akhirnya mereka sepakat untuk mengikuti lomba film tersebut sebagai proyek terakhir mereka di sekolah. Sebelumnya, Bima, Ray, dan Raka sering membuat film pendek bersama, namun belakangan ini mereka sibuk dengan kegiatan sekolah. Adanya lomba film ini menjadi momentum mereka kembali memproduksi sebuah film pendek untuk terakhir kalinya mereka di sekolah. Karena ini adalah proyek terakhir, Bima menghimbau kepada Ray dan Raka untuk bersama-sama serius dalam menggarap proyek ini. Namun, Ray berpendapat bahwa proyek kali ini agar dibuat lebih have fun. Pada proyek film ini, Bima mengambil peran sebagai sutradara sekaligus scriptwriter. Sedangkan Raka sebagai kameramen dan Ray sebagai aktor. Ambisiusnya Bima terhadap proyek ini ternyata mendapat kesan yang kurang baik bagi Ray dan Raka. Pasalnya keambisiusan Bima ini dijalankan oleh dia sendiri tanpa adanya diskusi terlebih dahulu dan mencapai kesepakatan bersama. Di tengah produksi berlangsung, ternyata skrip yang dibuat Bima sulit untuk dipahami oleh Ray dan Raka. Hal ini menuai konflik di antara mereka bertiga, Bima dengan ambisiusnya, Ray dan Raka dengan kritik terhadap sikap Bima yang selalu menyepelekan dan ego menentukan keputusannya sendiri. Pada akhirnya Ray dan Raka mengambil keputusan untuk berhenti dalam proyek ini, yang pada akhirnya memaksa Bima untuk bekerja sendiri dan mencari pengganti Ray dan Raka untuk tetap menggarap proyek ini. Di tengah pencariannya mengganti peran Ray dan Raka, Bima tidak kunjung menemukan orang yang mau ikut diajak produksi dengannya. Bima akhirnya putus asa dengan segala perjuangan yang dia berikan untuk proyek ini yang tidak membuahkan hasil yang baik. Kondisi ini membuat Bima sadar dan menyesali dengan sikap egoisnya yang membuat dia kehilangan segalanya. Nilai moral yang dapat diambil pada film ini bahwa kita hidup bersosial. Hak kita berbatasan dengan hak orang lain. Untuk itu sebelum kita berbuat pikirkan juga orang-orang yang terkena dampak oleh sikap kita, baik atau buruk. Jangan sampai menyesal di akhir. Keegoisan tidak hanya membunuh orang lain, tapi juga diri sendiri.